Hai, kembali lagi dengan saya Michael Mitra. Pada kali ini saya akan membahas mengenai apa itu HTML dan implementasinya. Jika kalian tertarik, simak video ini ya. Nah, pertama-tama apa itu HTML? HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten di web atau laman web. Nah, HTML sendiri memberi struktur pada halaman web yang menggunakan tag atau nama lainnya elemen atau markup. Nah, fungsinya ini seperti tadi udah disebutkan, yaitu tuh sebagai struktur fondasi dan konten dasar dari laman web. Nah, struktur dasar dari HTML sendiri itu sebenarnya cuma 3. Cuma sebenarnya itu kalau misalnya bukan dari HTML-nya sendiri, dari code-nya sendiri itu dia tuh ada harusnya 4 ya. Yang pertama itu yang nggak termasuk tuh doctype, tanda seru doctype. Elemen ini tuh menentukan jenis dokumen. Terus kalau misalnya ada HTML-nya, jenis apa HTML-nya, yang versi apa. Nah, sisanya kalau yang dari HTML-nya sendiri itu ada 3. HTML-nya sendiri, ini elemen root dari dokumen HTML, head bagian yang berisi informasi tentang dokumen seperti metadata dan title dari nama webnya. Terus ini yang namanya body. Nah, body ini isinya apa aja yang bakal ditampilin di dalam laman web tersebut. Nah, kita akan lanjut ke beberapa elemen yang mungkin akan muncul terkait teks atau hal-hal yang bakal kita buat ini nanti. Pertama ada elemen H1, heading utama. H2 dia itu heading bagian. H3 itu masih bagian heading bagian, cuma dia tuh masih kecil tapi bagiannya heading. Terus ada P, elemen P dia itu tuh paragraf. Terus elemen OL, ordered list untuk bikin daftar tapi terurut. Terus unordered list yang tidak terurut karena unordered. Terus elemen LI buat nambahin list apa aja yang masuk ke daftar. Terus ada elemen A, anchor itu untuk sebagai titik jangkar navigasi. Lalu ada elemen table untuk membuat tabel. Elemen TR, elemen yang di dalam table untuk membuat baris dalam table. Terus ada TD yang digunakan untuk membuat kolom pada tabel. Nah, ada perbedaan TH sama TD. TD itu tuh dia barisnya itu tuh bukan baris sih, TD maaf. TD itu tuh kolom angka yang dimasukin atau data yang dimasukin ke sel yang pakai TD, dia itu tuh angkanya nggak ke center tapi dia tuh nempel ke ujung, dan dia itu nggak bold. Kalau TH kebalikannya, dia tengah terus bold. Nah, habis itu kita akan membahas format bentuk dari elemen sendiri. Elemen itu ada bentuknya, maksudnya itu ada strukturnya kalau misalnya kita nulis di HTML. Nah, di sini ada kodenya. Nah, di sini strukturnya ada 5 kayak tadi. Ada doctype, ada head, terus ada title yang bagian head, ada body, dan HTML itu sendiri. Nah, struktur utama HTML, head, sama body. Tuh, seperti kalian bisa lihat tuh ya semua. Nah, di sini ini untuk body itu dia saya pakai H1. H1 di sini judulnya dia section heading utama. Nah, di sini saya pakai atribut style, atribut value-nya text align, terus center. Nah, untuk elemen value-nya nama saya kan Michael Mitra. Nah, itu dia ganda karena ada penutupnya. Nah, terus di sini saya pakai anchor buat masukin link gambar foto saya. Terus saya menggunakan elemen image juga untuk source gambar saya, dan alternatifnya kalau source tadi gak bisa digunakan. Nah, terus ada saya pakai heading 2 elemen dan elemen paragraf. Nah, di sini saya pakai untuk menjelaskan ini introduksi saya. Lalu ada image juga saya pakai kayak tadi, cuma di sini ada atribut border sama width yang buat kelebaran dan ketebalan dari gambar. Elemen value width-nya itu 250, kelebarannya dan ketebalannya 1. Nah, dari situ ada heading lagi. Heading 3 ini lebih kecil banding heading 2 tapi masih bagian heading ya. Lalu di situ kita langsung masuk ke tabel. Nah, tabel ini saya menggunakan atribut border dan align. Bordernya value atributnya 1,
align-nya itu value atributnya center, terus width-nya atribut width dia value-nya 250 seperti biasa. Di table ada 3 elemen pendukung TR, TH sama TD. Nah, untuk TR itu untuk menambah bagian namanya tuh baris. Kalau misalnya TR, TH sama TD itu untuk namanya kolom. Nah, untuk kolom ini TH itu dia bold sama di center, sedangkan untuk TD itu dia di ujung dan tidak bold. Nah, terus ada atribut tambahan yang bisa masuk ke TD ya TH ya, atau TD itu call span ataupun row span. Row span itu menggabungkan dua baris yang berbeda. Kalau call span menggabungkan dua dua kolom atau lebih yang berbeda. Nah, sekian itu untuk bagian tabel. Nah, kembali saya akan membahas tentang image. Nah, di sini image itu saya kalau misalnya nggak pakai Anchor dia image itu saya pakai tetap menggunakan imagebb.com, namun untuk alternatifnya sendiri saya save gambarnya dan saya tambahkan border dan width. Soalnya tanpa hal tersebut image dari source doang tanpa Anchor itu kadang tidak mau muncul. Nah, di sini saya akan tidak langsung nge-scroll karena bisi kalian masih ingin melihat kode-kodenya ya. Sebelum kita lanjut ke daftar, cara membuat daftar. Lanjut di sini kita punya yang namanya daftar. Nah, di sini kita bisa pakai 3 ordered list elemennya, terus ada unordered list sama list. Nah, di sini saya pakai ordered list aja karena kalau unordered dia tidak tersusun. Nah, di sini saya tentang alat tulis. Nah, di sini untuk membuat list itu pakai list. Sedangkan untuk namanya isinya itu ya udah kita isi. Nah, di situ saya keterangannya pakai yang namanya subscript. Nah, sebenarnya subscript itu ada satunya lagi superscript, super subscript. Nah, perbedaannya subscript sama super subscript itu ada di satu. Mereka ini sama-sama mengecilkan. Cuma kalau super subscript itu dia menjadi ke atas kayak angka pangkat, sedangkan kalau subscript itu dia ke bawah, mengecilnya ke bawah. Nah, setelah dari situ ini saja yang saya tampilkan untuk membuat halaman basic lah yang struktur biasa. Kesimpulannya adalah HTML merupakan bahasa pemrograman yang berfungsi sebagai struktur dasar dari sebuah laman web. Jadi kalau misalnya kita mau bikin laman web yang punya kita sendiri dan nggak pakai kayak WordPress gitu, kita tuh wajib bisa HTML paling dasarnya itu tuh. Sekian dari saya. Terima kasih.